Ada saat ketika hidup terasa sempit, seolah dunia mengepungmu dari segala arah. Nafas terasa berat bukan karena sesak, tapi karena beban pikiran yang menumpuk tanpa ampun. Kamu ingin berteriak, tapi tak tahu kepada siapa. Ingin lari, tapi tak tahu kemana. Dunia ini kadang seperti panggung pertunjukan yang membingungkan. Kamu tidak tahu harus tertawa atau menangis. Namun tenanglah, ini hanyalah dunia. Ya bukan tempat tinggal selamanya, tapi hanya tempat singgah. Sebentar, lalu selesai. Dunia hanyalah sebuah halte dalam perjalanan panjang menuju kampung abadi. Tak ada yang benar-benar milikmu di sini. Semua hanya pinjaman. Hartamu, posisimu, bahkan orang-orang yang kau cintai. Semua akan kembali. Entah kapan, entah bagaimana, tapi pasti. Maka jangan terlalu gelisah ketika semua tak berjalan sesuai rencana. Jangan terlalu runtuh ketika kehilangan datang tiba-tiba. Jangan terlalu tinggi ketika pujian menghampiri. Jangan pula terlalu dalam ketika cacian menggores hati. Dunia ini bukan akhir cerita. Allah yang menggenggam hidupmu. Dan tak pernah ada yang terlewat dari pengaturannya. Setiap tangis, setiap jatuh, setiap luka, semuanya ada dalam pengetahuannya. Dan Dia tidak menciptakan apapun sia-sia. Termasuk kesedihanmu hari ini. Lihatlah para nabi, orang-orang syaleh, dan hamba-hamba yang dicintainya. Mereka pun diuji. Mereka pun pernah terluka. Tapi hati mereka tenang karena mereka tahu dunia ini hanya titipan, dan segala yang terjadi di dalamnya adalah bagian dari ujian, bukan azab. Tenanglah. Jangan biarkan dunia yang fana ini mengacaukan jiwamu. Jangan biarkan kebisingan dunia membuatmu tuli terhadap suara hatimu yang memanggil kepadanya. Karena ketika kamu meletakkan dunia di tanganmu, bukan di hatimu, maka kamu akan mampu tersenyum bahkan saat kehilangan. Kamu akan mampu bersabar bahkan saat terjatuh. Sebab kamu tahu semua ini sementara. Dan kelak akan ada ganti yang lebih baik, yang kekal, yang penuh cahaya. Tenang. Ini hanyalah dunia. Dan kamu sedang menuju tempat yang lebih indah. Mengapa dunia tidak layak dikejar mati-matian? Dunia ini indah, memikat dan sering tampak seolah menjanjikan segalanya. Tapi di balik semua kilau gemerlapnya, dunia adalah tempat ujian, bukan tujuan. Ia seperti fata morgana di padang pasir. Dari kejauhan tampak seperti air, tapi saat didekati hanya hamparan kosong tanpa makna. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak-anak." Quran Surat Al-Hadid ayat 20. Ayat ini membongkar hakikat dunia dengan sangat gamblang. Dunia hanyalah permainan, hiburan, hiasan, ajang pamer, dan perlombaan yang tak berujung. Sebuah siklus yang berputar terus, membuai manusia dengan tipuan dan kesenangan sesaat. Maka apakah layak kita menjadikan dunia sebagai pusat harapan dan sumber kebahagiaan sejati? Perhatikan orang-orang yang berhasil dalam dunia. Mereka yang bergelimang harta, memiliki jabatan tinggi, terkenal kemana-mana. Apakah mereka selalu tenang? Tidak juga. Banyak dari mereka yang tetap merasa kosong, gelisah, bahkan akhirnya terjebak dalam kehampaan hidup. Mengapa? Karena dunia tidak pernah mampu mengisi ruang terdalam hati manusia. Dunia hanya mampu menyentuh kulit, tapi tak pernah bisa menjangkau inti jiwa. Dunia bersifat fana, semua yang ada di dalamnya akan binasa. Rumahmu akan lapuk, kendaraanmu akan rusak, wajahmu akan menua, kekuatanmu akan melemah, dan semua yang kamu cintai akan meninggalkan atau ditinggalkan. Jika kita mengejar dunia dengan nafsu membabi buta, maka kita sedang menggenggam pasir. Makin erat kita genggam, makin banyak yang tumpah. Nabi Muhammad bersabda, sekiranya dunia ini sebanding dengan sayap nyamuk di sisi Allah, niscaya Dia tidak akan memberi minum kepada orang kafir, walau seteguk air. Hadis riwayat Tirmidzi. Bayangkan seluruh dunia dengan segala isinya, jika dibandingkan dengan akhirat, tidak lebih berharga dari sayap nyamuk. Maka mengapa kita menjadikan dunia sebagai pusat kegelisahan? Mengapa kita membiarkan dunia menentukan siapa kita dan seberapa berharganya kita? Ketika kita paham bahwa dunia hanyalah tempat singgah, kita akan berhenti mengejarnya mati-matian. Kita tetap berusaha, tetap bekerja, tetap berkarya. Tapi semua itu tidak untuk dunia semata. Kita menjadikannya sebagai sarana menuju ridha Allah, bukan sebagai tujuan akhir. Kita letakkan dunia di tangan, bukan di hati. Tenanglah.
Kecewa terhadap dunia adalah hal biasa karena ia memang diciptakan untuk tak pernah sempurna. Tapi mereka yang mengejar akhirat akan mendapatkan dunia juga dengan cara yang berkah dan menenangkan. Mari kita belajar memaknai dunia sebagaimana para nabi memaknainya. Sebagai jembatan bukan istana, sebagai ladang amal, bukan singgasana raja. Sebab siapa yang menanam kebaikan di dunia akan menuai keindahan abadi di akhirat. Ketika dunia menggoda dan menghimpit, apa yang harus dilakukan? Ada kalanya dunia tampak menggoda, menawarkan segala yang diidamkan jiwa, kemewahan, kenyamanan, pujian, kekuasaan. Tapi di saat lain, dunia bisa berubah menjadi sempit, menyesakkan dada dengan ujian, kehilangan, dan kesulitan yang bertubi-tubi. Dua wajah dunia ini bukanlah kebetulan. Ia memang diciptakan dengan rupa yang menggoda agar manusia teruji. Apakah ia akan tetap lurus di jalan Allah atau terjerumus dalam tipu daya? Allah berfirman, "Dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan." Quran dan Al-Anbiya ayat 35. Ujian tidak hanya datang dalam bentuk musibah. Nikmat pun bisa menjadi ujian, bahkan yang lebih berat. Saat miskin, manusia diuji dengan kesabaran. Tapi saat kaya, ia diuji dengan keikhlasan dan pengendalian diri. Saat sakit, diuji dalam ketabahan. Tapi saat sehat, diuji dalam bagaimana ia menggunakan kekuatannya. Dunia menawarkan dua sisi, dan keduanya bisa menggoyahkan hati jika tidak dibentengi dengan iman. Lalu apa yang harus dilakukan ketika dunia menggoda atau justru menghimpit? Pertama, kembalilah kepada Allah. Jadikan Allah sebagai tempat bersandar pertama, bukan yang terakhir. Dalam gemerlap atau gelap, jangan lepaskan doa dari bibirmu. Hanya kepadanya kita bergantung. Hanya kepadanya kita mengadu. Dunia bisa menipu, tapi Allah tidak pernah mengecewakan. Kedua, kuatkan zikir dalam dada. Hati yang selalu berzikir adalah hati yang tahan dari godaan dan tekanan dunia. Sebab zikir seperti rem yang menjaga agar laju dunia tidak menyeret kita terlalu jauh. Zikir adalah pelindung jiwa dari kesombongan saat naik dan dari keputusasaan saat jatuh. Ketiga, belajar melihat dunia dari sudut pandang akhirat. Ketika dunia menyakitimu, tanyakan pada dirimu, apa pelajaran dari semua ini? Ketika dunia menggoda dengan pujian dan gemerlap, tanyakan lagi, apakah ini membuatku lebih dekat kepada Allah, atau justru melalaikanku? Ingatlah kisah Qarun, yang hartanya begitu banyak hingga kunci-kunci gudangnya saja harus dipikul oleh orang-orang kuat, tapi ia hancur karena kesombongan. Sebaliknya, lihatlah Zulkarnain, raja yang kekuasaannya membentang luas, namun ia tetap tawadu, berkata, "Ini semua karunia dari Rabbku. Dunia akan terus berputar, kadang kamu di atas, kadang di bawah, tapi hati yang bergantung pada Allah tidak akan mudah tumbang. Ia tetap tenang karena tahu, dunia ini hanya tempat ujian, bukan tempat pembalasan. Maka ketika dunia menggoda, tundukkan nafsumu. Ketika dunia menghimpit, angkat doamu, sebab dunia tidak layak kau kejar. Tapi akhirat itulah negeri sejati yang pantas dijadikan cita-cita." Mengapa hati yang melekat pada dunia sulit tenang? Pernahkah kau merasa lelah walau tidurmu cukup? Merasa kosong padahal sekelilingmu penuh suara dan aktivitas? Atau merasa gelisah meski tak ada ancaman nyata? Semua itu seringkali bersumber dari satu hal, hati yang terlalu melekat pada dunia. Ketika dunia menguasai hati, maka semua yang terjadi di dalamnya menjadi penentu kebahagiaan. Jika mendapat harta, hati melonjak. Jika kehilangan, hati runtuh. Jika dipuji, bangga membuncah. Jika dicela, dunia seakan runtuh. Ini adalah ciri hati yang terlalu terikat pada dunia. Dan disitulah ketenangan mulai menghilang. Hati diciptakan oleh Allah, dan hanya akan tenang bila kembali kepadanya. Ia bukan tempat untuk menggantungkan dunia, karena dunia tidak memiliki kepastian. Apa yang kau genggam hari ini bisa menghilang esok hari. Maka saat hatimu terlalu mencintai dunia, ia akan selalu cemas. Takut kehilangan, takut gagal, takut tak cukup, dan takut tak dihargai. Allah berfirman, yaitu, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran dan Ar-Ra'd ayat 28. Ayat ini mengajarkan kita bahwa sumber ketenangan bukanlah kelimpahan dunia, tapi hubungan yang kuat dengan Allah, bahkan di tengah kefakiran.
Jika hati dipenuhi iman dan